Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imron Wasyidi, MTH MED, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling dan teman-teman yang menonton video ini. Dari kami kelompok 7 di sini akan mempresentasikan materi mengenai gestalt terapi yang di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Nurul Fitriani Silagadi, saya sendiri, yang kedua Arjuna, dan yang terakhir Azizul Rizky Dwi Pramudia. Materi yang akan kami bahas, yang pertama akan membahas mengenai Draftman Gestalt Terapi, yang kedua terapi proses, yang ketiga Gestalt Terapi teknik, dan yang terakhir Advantage and Weakness Gestalt Terapi. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Draftman Gestalt Therapy. Gestalt counseling therapy is therapy which aim for help individuals solve their problems which caused by problems current in development. But individuals have ability carry personal responsibility and live to the fullest as integrated persons, and individuals must find his own way of life if they hope to reach maturity, as will focus on recovery, emphasis, awareness, here and now. Gerald Corey menguraikan konsep-konsep utama dalam terapi Gestalt sebagai berikut. Yang pertama, pandangan tentang sifat manusia. Pandangan Gestalt tentang manusia berakar pada filsafat eksistensial dan fenomenologi. Ia menekankan konsep-konsep seperti perluasan kesadaran, penerimaan tanggung jawab pribadi, kesatuan pribadi, dan mengalami cara-cara yang menghambat kesadaran. Dalam terapinya, pendekatan Gestalt berfokus pada pemulihan kesadaran serta pada pemaduan polaritas-polaritas dan dikotomi-dikotomi dalam diri. Yang kedua, saat sekarang. Bagi Peirce menyatakan, tidak ada yang ada kecuali sekarang, karena masa lampau telah pergi dan masa depan belum datang. Salah satu sumbangan utama dari terapi Gestalt adalah penekanannya pada di sini dan sekarang, serta pada belajar menghargai dan mengalami sepenuhnya saat sekarang. Peirce juga menerangkan kecemasan sebagai senjang antara saat sekarang dan saat kemudian. Yang ketiga, urusan tak selesai. Dalam terapi Gestalt, terdapat konsep tentang urusan yang tak selesai, yakni mencakup perasaan-perasaan yang tidak terungkapkan seperti dendam, kemarahan, kebencian, sakit hati, kecemasan, kedudukan, rasa berdosa, rasa diabaikan, dan sebagainya. Meskipun tidak bisa diungkapkan, perasaan-perasaan itu diasosiasikan dengan ingatan-ingatan dan fantasi-fantasi tertentu. Karena tidak terungkapkan di dalam kesadaran, perasaan-perasaan itu tetap tinggal pada latar belakang dan dibawa kepada kehidupan sekarang dengan cara-cara yang menghambat hubungan yang efektif dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Therapeutic process. Therapeutic communication is the ability or skill of nurses in the context of their stressors, counselor, to help client adapt to stress, overcome psychological disorders, and learn how to relate to others. Komunikasi terapeutik adalah kemampuan atau keterampilan perawat dalam konteks penelitian ini, konselor, untuk membantu klien beradaptasi terhadap stres, mengatasi gangguan psikologis, serta belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Stuart dan Raya menyatakan bahwa hubungan terapeutik perawat atau konselor dengan klien merupakan hubungan interpersonal yang saling menguntungkan sehingga perawat atau konselor dan klien memperoleh pengalaman belajar bersama serta memperbaiki pengalaman emosional klien. Kemudian disebutkan pula menurut Higdon menyimpulkan bahwa pendekatan konseling yang memungkinkan klien menemukan siapa dirinya merupakan fokus dari komunikasi terapeutik. Jadi, komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dirancang untuk tujuan terapi. Purpose of the therapeutic communication. According to Soriani,
Therapeutic communication aims to develop the client's personality in the more positive or adaptive direction. Other goals of therapeutic communication are one, relation, self-acceptance, and increased respect. Realisasi diri, penerimaan diri, dan peningkatan penghormatan. Komunikasi terapeutik diharapkan dapat mengubah sikap dan perilaku klien. Klien yang merasa rendah diri setelah berkomunikasi terapeutik dengan perawat atau konselor akan mampu menerima dirinya. Two, ability to build interpersonal relationships that are not superficial and dependent on other stroke therapeutic communication. Yang kedua, kemampuan membina hubungan interpersonal yang tidak superficial dan saling bergantungan dengan orang lain melalui komunikasi terapeutik. Klien belajar cara menerima dan diterima orang lain. Menurut Hibdon, dengan komunikasi terbuka, jujur, serta menerima klien apa adanya, perawat atau konselor akan dapat meningkatkan kemampuan klien dalam membina hubungan saling percaya. Hubungan terapeutik dalam proses interaksi antara konselor dan klien merupakan area untuk mengekspresikan kebutuhan, memecahkan masalah, dan meningkatkan kemampuan coping klien. 3. Improved functionality and ability to satisfy needs and achieve realistic goals. Client sometimes set standard too high without measuring the abilities, so that when the goal is not achieved, and client will feel insecure and his condition worsens. Yang ketiga, peningkatan kebutuhan serta mencapai tujuan yang realistis. Klien terkadang menetapkan standar diri terlalu tinggi tanpa mengukur kemampuan, sehingga ketika tujuannya tidak tercapai, klien akan merasa rendah diri dan kondisinya memburuk. As for enhanced identity and self-integrity. Yang keempat, peningkatan identitas dan integritas diri. Keadaan sakit terlalu lama cenderung menyebabkan klien mengalami gangguan identitas dan integritas dirinya, sehingga tidak memiliki rasa percaya diri dan merasa rendah diri. Itulah beberapa proses terapeutik komunikasi. Next, stages of therapeutic communication. Suryani explained that the structure in the therapeutic communication process consists of 4 stages, namely 1. Proposition, 2. Introduction, 3. Work, 4. Termination. Selanjutnya, tahapan komunikasi terapeutik dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tahapan. Suryani memaparkan struktur dalam proses komunikasi terapeutik terdiri dari 4 tahap, yakni yang pertama, persiapan atau pra-interaksi. Konselor menggali perasaan, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Konselor mencari informasi tentang klien dan kemudian merancang strategi untuk pertemuan pertama dengan klien. Yang kedua, perkenalan atau orientasi. Membina rasa saling percaya, merumuskan kontrak bersama klien, menggali pikiran, merumuskan tujuan. Yang ketiga, kerja.
Konselor dan klien bekerja sama untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien, seperti eksplorasi, refleksi, berbagi persepsi, memfokuskan dan menyimpulkan. Dan yang keempat, terminasi atau sementara atau akhir. Evaluasi tindak lanjut terhadap interaksi, membuat kontrak untuk pertemuan selanjutnya. Next, Medatu explained that based on a person environment where the event, a traumatic event, can be divided into three different levels or types, namely one, impersonal trauma. 2. Interpersonal trauma. 3. Attachment trauma. Adapun Medatu menjelaskan berdasarkan keterlibatan seseorang dengan peristiwa traumatik bisa dibedakan dalam 3 level atau jenis yang berbeda, yakni trauma impersonal, trauma impersonal, yang kedua trauma interpersonal, dan ketiga trauma kelekatan. Yang pertama, trauma impersonal, peristiwa traumatiknya tidak melibatkan perasaan seseorang dengan orang lain. Secara pribadi, seseorang tidak ikut terlibat di dalamnya, misalnya seperti bencana alam, bencana terkait dengan manusia dan teknologi, atau kebocoran PLTN, keracunan makanan, dan sebagainya. Yang kedua, trauma interpersonal. Peristiwa traumatiknya melibatkan perasaan seseorang karena melibatkan keadaan atau orang-orang terdekat sebagai korban, pelaku, atau saksi matanya. Contohnya yang pertama, sakit atau cedera yang membahayakan atau kronis. Yang kedua, kekerasan dengan segala ragam bentuknya. Contohnya pemukulan, teror, penyiksaan, ancaman, intimidasi, huru-hara. Dan yang ketiga, kekerasan seksual dengan berbagai bentuknya. Yang keempat, kedekatan atau kematian orang dekat. Yang kelima, dikhianati orang-orang yang pernah dipercayai. Dan yang keenam, perang, pelanggaran hak asasi dan kekerasan politik atau pemaksaan oleh pihak yang lebih berkuasa. Selanjutnya, trauma kelekatan atau sering juga disebut trauma perkembangan, merupakan jenis trauma yang paling melibatkan perasaan. Biasanya trauma ini terjadi pada masa anak-anak. Reaksi atau respons stres terhadap trauma mengambil 3 bentuk utama, yaitu yang pertama, tetap membiarkan pengalaman traumatik ada dalam pikiran seperti terus teringat kejadian traumatiknya, mimpi buruk, khawatir bahaya akan terjadi lagi. Yang kedua, mencoba sebaik mungkin menghindari situasi, tempat, orang, atau segala sesuatu yang mengingatkan akan kejadian traumatik yang telah terjadi dan berjuang keras agar tidak kembali ingat peristiwa itu. Yang ketiga, tubuh tetap dalam kondisi siaga, seperti sulit tidur, mudah tersinggung dan marah, serta mudah terkejut. Setelah trauma terjadi, seseorang akan memberikan respon secara total, baik secara emosional, kognitif, perilaku maupun psikologis. Yang pertama, respon emosional. Sulit mengontrol emosi, lebih mudah tersinggung dan marah. Mood gampang berubah, panik, cemas, gugup, tertekan, sedih, berduka, depresi, merasa ditolak dan diabaikan, takut, dan khawatir. Yang kedua, respon kognitif atau pikiran. Sering mengalami flashback atau mengingat kembali kejadian traumatiknya. Mimpi buruk, sulit berkonsentrasi, mudah bingung, memandang diri sendiri secara negatif, merasa sepi sendirian, dan kehilangan terhadap aktiviti, merasa ditolak dan diabaikan, takut, dan khawatir. Yang kedua, respon kognitif atau pikiran.
sering mengalami flashback atau mengingat kembali kejadian traumatiknya. Mimpi buruk, sulit berkonsentrasi, mudah bingung, memandang diri sendiri secara negatif, merasa sepi sendirian, dan kehilangan terhadap aktivitas yang dilakukan, shock, merasa tanpa harapan akan masa depan, dan sebagainya. Yang ketiga, respon perilaku. Kesulitan mengontrol tindakan, lebih banyak berkonflik dengan orang lain, melamun, sulit bekerja atau belajar, mengalami gangguan tidur atau makan, paranoid, cara berkomunikasi dengan orang lain berubah, dan lain sebagainya. Yang keempat, respon fisiologis dan fisik. Seperti sakit kepala, nyeri, dada sesak, sakit perut, gemetar, lemah, letih, lesu, hiperaktivitas, paralisis, atau kehilangan kekuatan tubuh sehingga tidak bisa bergerak, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Gestalt Therapy Techniques. According to M. Polster, Gestalt experiments take many forms. Jadi menurut M. Polster di sini eksperimen Gestalt itu memiliki berbagai macam bentuk. Ada yang pertama, imagining a threatening future encounter, atau membayangkan pertemuan masa depan yang mengancam. Kemudian, organize a dialogue between the counselee and some important people in his life. Jadi mengatur dialog antara konseli dan beberapa orang yang penting dalam kehidupan konseli itu. Kemudian ada dramatizing memories of painful events, jadi mendramatisir beberapa memori, beberapa ingatan akan peristiwa yang menyakitkan. Kemudian reliving deeply immersive early experiences in the present, atau menghidupkan kembali secara mendalam terkait pengalaman yang telah terjadi di masa sekarang. Jadi seorang konselor itu menyuruh konseli untuk menghidupkan memori-memori yang telah lalu dan dibawa seakan-akan sedang terjadi saat ini. Kemudian ada assume the identity of one's mother or father through role playing. Jadi mengidentifikasi sebagai salah satu ayah atau ibu seseorang, kemudian memerankannya. Jadi seakan-akan konseli itu disuruh untuk memerankan ibu atau ayah atau pihak lain yang berhubungan dengan konseli. Kemudian ada focus on gestures, posture, and other non-verbal signs of inner expression. Jadi seorang konselor itu akan memperhatikan gestur dari konseli, ada juga postur dan juga beberapa tanda-tanda yang bersifat non-verbal dan ekspresi batin dari konseli. Or engage in a dialogue between two conflicting aspects of person, atau melakukan dialog antara dua aspek yang saling bertentangan dalam diri seorang klien. Kemudian melalui tadi beberapa teknik tadi, through these experiments, clients can actually experience the feelings associated with their conflict. Jadi melalui salah satu atau mungkin beberapa eksperimen tadi yang telah disebutkan, itu konseli benar-benar dapat mengalami perasaan yang terkait dengan konflik mereka, sehingga seorang konselor bisa menemukan gambaran dan menuntun konseli untuk menuntaskan jawabannya. Baik, kemudian the Gestalt approach has several counseling techniques. Jadi pendekatan Gestalt terapi ini punya beberapa teknik yang digunakan dalam konseling. Antara lain, yang pertama ada empty chair. Ini adalah teknik yang paling populer dalam terapi Gestalt.
Dengan teknik ini itu menggunakan 2 kursi, kemudian konselor itu meminta konseli untuk duduk di satu kursi menjadi top dog atau orang yang menjadi sumber konflik. Kemudian konselor menyuruh konseli untuk berpindah ke tempat duduk yang satunya dan berperan menjadi underdog atau orang yang menerima akibat konflik dari orang yang menjadi top dog tadi. Pada dasarnya teknik ini itu seperti bermain peran yang semuanya itu dilakukan oleh konseli. Dan teknik ini biasanya hanya dilakukan oleh konseli saja, sehingga tidak mengundang orang yang berkonflik dengan konseli. Contohnya seperti misalnya kasus konflik dengan orang yang mungkin punya hubungan dekat dengan konseli, seperti orang tua atau teman atau guru dan lain-lain. Sehingga konseli diajak berbicara secara langsung dengan orang yang menjadi sumber konflik secara sesuai dengan imajinasinya, jadi tidak menghadirkan orang yang menjadi sumber konflik secara langsung. Kemudian yang kedua ada the exaggeration experiment atau teknik melebih-lebihkan. Teknik ini itu konseli diminta untuk mengulang-ulang atau melebih-lebihkan gerakan atau gestur yang biasanya memperkuat perasaan yang melekat pada perilaku dan membuat makna batin menjadi lebih jelas. Misalnya ketika konselor itu tahu kalau seorang konseli itu ketika menghadapi masalah atau mungkin berita yang buruk, sedih, itu dia itu selalu tersenyum, meskipun senyumnya itu diindikasikan sebagai senyum palsu untuk menutupinya. Kemudian konselor itu meminta konseli untuk selalu tersenyum setiap kali konselor itu bertanya tentang hal-hal yang tadi menyedihkan atau membuat susah terhadap konseli. Yang ketiga ada reversal teknik atau teknik pembalikan. Teknik ini itu bertujuan untuk mengajak konseli untuk mengambil resiko terhadap ketakutannya. Kemudian konselor itu meminta konseli untuk melakukan tingkah laku yang berkebalikan. Jadi apa yang dia takutkan itu disuruh dilakukan untuk konselor supaya apa? Supaya konseli itu mulai terbiasa untuk menghadapi ketakutan itu. Kemudian yang keempat ada the rehearsal experiment atau teknik gladi resik atau secara bahasa Indonesianya. Teknik ini itu dapat diterapkan melalui permainan sharing. Individu itu diminta mengatakan fantasi-fantasi, imajinasi-imajinasi yang sering ia katakan dan ulang-ulang itu dikeluarkan dari dalam internal dirinya. Dengan mengatakannya secara verbal kepada orang lain, dalam hal ini konselor mungkin, itu dapat membedakan antara fantasi yang kenyataan serta dapat menguji apakah fantasi tersebut memberikan pengaruh terhadap pengharapan orang lain dan apakah itu harus dilakukan konseli atau mungkin usaha apa yang dilakukan konseli untuk mencapai fantasi itu. Kemudian ada yang kelima ada play projection atau bermain proyeksi. Di sini konselor itu meminta konseli untuk berperan sebagai proyeksi atas apa yang sering ia katakan. Misalnya si konselor itu sering mengatakan bahwa ia tidak mempercayai orang lain. Kemudian konselor menyuruh konseli untuk bermain peran sebagai orang yang tidak dapat ia percayai. Dengan bermain peran tersebut, itu konseli dapat diharapkan menemukan tingkat ketidakkepercayaannya kepada orang lain sehingga ia itu tidak mudah mengatakan bahwa ia tidak percaya kepada orang lain. Misalnya seperti itu. Kemudian yang keenam ada stay on feeling atau tetap pada perasaan.
Konselor itu mendorong konseli untuk merasakan dan melakukan kegiatan yang cenderung dihindarinya, dengan menghadapi, kemudian mengkonfrontasi dan mengalami perasaan yang tidak nyaman. Itu mendorong konseli untuk lebih berani dan membangkitkan keinginannya untuk mengatasi kesakitan itu. Kemudian yang ketujuh ada serializing atau membuat serial. Teknik ini itu melibatkan individu untuk berbicara dan melakukan sesuatu kepada orang lain dalam kelompok. Tujuannya untuk melakukan konfrontasi, mengambil resiko, membuka diri, melatih tingkah laku baru, dan untuk melakukan perubahan. Dan yang ke-8 ada I'm responsible for, atau saya bertanggung jawab atas gitu. Teknik ini tuh bertujuan untuk membantu konseli untuk menyadari perasaan dan tingkah lakunya serta mengambil tanggung jawab atas perasaan dan tingkah lakunya. Sehingga latihan ini dapat menyadarkan konseli untuk tidak selalu menyalahkan orang lain atas perasaannya. Bisa intinya simpelnya itu seperti latihan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir ada I language atau bahasa saya. Di sini konselor itu mendorong konseli untuk menggunakan kata saya ketika konselor menggunakan kata kamu dalam berbicara. Misalnya ketika konseli bertanya, ketika konseli berbicara, kamu tahu kan kalau matematika itu susah sekali. Konseli diminta mengganti kata kamu dengan saya menjadi saya tahu bahwa sulit sekali untuk mengerti matematika. Misalnya seperti itu. Teknik ini itu bertujuan untuk membantu konseli bertanggung jawab atas perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya. Materi selanjutnya membahas mengenai advantage and weakness Gestalt therapy. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai advantage Gestalt therapy. Yang pertama, ada penelitian empiris untuk mendukung terapi Gestalt dan tekniknya. Secara khusus, terapi Gestalt sama dengan atau lebih besar dari terapi lain dalam mengobati berbagai gangguan. Terapi Gestalt memiliki dampak untuk menguntungkan dengan gangguan kepribadian dan efek terapinya stabil. Yang kedua, bekerja dengan peristiwa masa lalu dengan membuatnya relevan hingga saat ini. Yang ketiga, serbaguna dan fleksibel dalam terapi. Gestalt memiliki banyak teknik dan dapat diterapkan pada masalah terapeutik yang berbeda. Yang keempat, pendekatan yang konfrontif dan aktif. Yang kelima, terapi Gestalt memberikan perhatian terhadap pesan-pesan nonverbal. Yang keenam, terapi Gestalt menggairahkan hubungan dan pengungkapan perasaan-perasaan langsung dan menghindari intelektualisasi abstrak tentang masalah-masalah klien. Yang ketujuh, terapi Gestalt meletakkan penekanan pada klien untuk menemukan makna-maknanya sendiri dan membuat penafsirannya sendiri. Selanjutnya mengenai weakness Gestalt terapi. Kekurangan Gestalt terapi ada beberapa, yaitu yang pertama, agar terapi Gestalt efektif, terapi harus memiliki tingkat perkembangan pribadi yang tinggi. Yang kedua, efektivitas teknik konfrontif dan teatrikal dari terapi Gestalt terbatas dan belum mapan. Yang ketiga, bahaya potensial bagi terapis untuk menyalahgunakan kekuatan yang mereka miliki dengan klien. Yang keempat, dianggap sebagai pendekatan yang berpusat pada diri sendiri yang berkaitan dengan pengembangan individu saja. Yang kelima, tidak memiliki dasar teori yang kuat. Yang keenam, hanya berurusan dengan di sini dan sekarang. Yang ketujuh, tidak menangani diagnosis dan pengujian. Yang kedelapan, terapi Gestalt cenderung intelektual dalam arti kurang memperhatikan faktor-faktor kognitif. Yang kesembilan, terapi Gestalt bisa yang nyata bahwa terapis memiliki kekuatan untuk memanipulasi klien melalui teknik-teknik yang digunakannya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 7 memohon maaf apabila ada kurang dari segi perkataan maupun perbuatan. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.